Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan baik seleksi akademik maupun sekarang ini kita akan bahas tentang UPPPG PGSD 2023 yang nanti akan dilaksanakan di bulan Juni teman-teman ya. Nah dari bulan Juni nanti teman-teman harus pelajari FR-FR yang sudah terbaru ya. Yang terbaru adalah FR Oktober dan FR Desember. FR Desember terdiri dari dua model ya teman-teman ya, model 1 dan model 2. Nah, hari ini kita akan bahas tentang FR Desember model 1. Kita sudah memasuki part keempat. Jadi teman-teman bagi yang belum menyaksikan model 1 part 4 untuk FR Desembernya silahkan teman-teman cari ya di part 3, part 2, part 1 itu. Semuanya adalah program yang dicanangkan oleh Dharma Channel, oke ya. Nanti Desember juga ada model yang kedua yang kami rilis nanti juga akan terdiri dari 6 part ya. Semoga saja nanti akan selesai pada waktunya. Oke, kita akan bahas satu persatu dari nomor pertama. Nah, teman-teman akan disajikan pertanyaan seperti ini. Pahamilah kalimat di bawah ini. Bapak menolong orang itu dengan dipapahnya ke dalam klinik. Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi kalimat efektif adalah titik-titik. Nah, teman-teman, kalau melihat dari konteks soalnya di situ ada Bapak menolong orang itu dengan dipapahnya, memang dibaca saja sudah tidak enak ya. Nah, ini terkait dengan penggunaan kalimat efektif. Nah, salah satunya adalah kepararelan. Jadi sebelum kita akan bahas analisis pilihan gandanya, kita akan bahas dulu sebenarnya kalimat efektif bagian kepararelan itu seperti apa sih? Oke, begini penjelasannya. Jadi kalimat paralel, ya kalimat yang efektif adalah kalimat yang tersusun secara paralel. Ini salah satu indikator dari kalimat efektif itu susunannya harus paralel. Nah kepararelan itu tampak pada jenis kata yang digunakan sebagai suatu yang paralel dengan memiliki unsur atau jenis kata yang sama. Kita kasih contohnya begini. Kesalahan dalam menggunakan paralelis kata atau keparalelan kata akan menjadikan kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Contoh kalimat tidak efektifnya seperti ini teman-teman. Kegiatan akhir dari percobaan itu adalah menyusun, ini saya kasih bold hitam ya. Menyusun laporan kelengkapan materi yang harus dilampirkan, penggambaran tahap-tahap kegiatan dan simpulan hasil pengujian. Nah, ini yang satu menggunakan kalimat katanya menyusun ya, yang satu di ya menggunakan di, yang satu me gitu ya. Nah, kalimat efektifnya nanti seperti ini harusnya teman-teman. Kegiatan akhir dari percobaan itu menyusun laporan, melampirkan, ada menyusun, kemudian melampirkan materi secara lengkap, menggambarkan dan menyimpulkan. Jadi semua pakai mo. Itu ya, itu namanya kepararelan. Kalau ada kata kerja menggunakan mo maka gunakan semua pakai mo. Itu namanya paralel gitu ya. Yang contoh yang atas itu tidak paralel. Jadi ada yang mo, ada yang di kan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa langsung menganalisa ya. Kita lihat opsi A. Orang itu ditolong pakai di. Ditolong Bapak dengan memapahnya. Ini jelas tidak ya. Yang B, Bapak menolong pakai me, kemudian dengan dipapahnya. Ada me di, tidak mungkin. Yang C, menolong kemudian memapahnya. Oke, benar yang C. Yang D, menolong dipapahnya. Ya jelas bukan. Yang E, menolong kemudian dipapahnya. Jadi yang paralel yang opsi C gitu ya. Ya, ini jelas salah semua itu ya. Oke, next berikutnya salah satu sikap sederhana yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi di bidang budaya. Saya ulangi lagi, bidangnya adalah budaya. Nanti biasanya itu teman-teman akan dikecoh ya, dikacau lewat bidangnya seperti apa gitu ya. Di sini adalah bidang budaya. Oke, kita akan langsung analisa mana yang termasuk jenis sikap yang sesuai atau sikap sederhana dalam menghadapi tantangan era globalisasi. A. Sikap terbuka dengan memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional yang dapat membantu keterlibatan dalam persaingan global. Ini ada unsur-unsur forum kerjasama internasional. Yang kedua adalah persaingan global. Persaingan global itu biasanya di faktor ekonomi dan politik ya, termasuk forum kerjasama. Jadi ini bukan di bidang budaya tapi bidang politik dan ekonomi gitu ya, terutama politik ya tentunya. Yang B, sikap mencintai produk dalam negeri yang dapat memicu tumbuhnya berbagai produk lokal. Ini hubungannya dengan ekonomi kan gitu ya. Yang C, sikap terbuka menghadapi masuknya budaya asing dengan menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai norma tradisi. Ini tentang budaya. Jelas ya. Yang D, sikap kolaboratif dengan memanfaatkan jaringan informasi menghubungkan berbagai pihak mulai, ini berarti terkait dengan ekonomi TIK.
perkembangan TIK untuk kehidupan ekonomi negara gitu ya. Yang sikap kemandirian dalam mengembangkan potensi dalam negeri. Ini potensi dalam negeri biasanya masuk di ekonomi gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi C. Berikutnya teman-teman akan disajikan nanti grafik. Ini grafiknya tidak terlalu jelas ya, tapi saya bisa menjelaskan ini grafiknya sebenarnya seperti apa. Jika suhu mula-mula wadah A itu 10 derajat Celcius, wadah B 28 derajat Celcius, maka besar perubahan sudut yang terjadi pada kedua wadah adalah titik-titik. Kalau kita lihat opsi pilihan gandanya, perubahan suhu yang A lihat ya. Perubahan suhu ada sebesar 55 derajat Celcius dan perubahan suhu wadah B sekian. Jadi tentang perubahan suhunya saja. Nah, kalau terkait perubahan suhu maka kita cukup menghitungnya seperti ini teman-teman. Kita lihat dulu ya. Kalau kita perbesar seperti ini juga masih tidak jelas. Terlihat dari wadah A teman-teman. Kita lihat wadah A. Wadah A itu kan suhu awalnya 10, ini kelihatan 10 ya. Wadah A itu suhu awalnya kelihatan 10. Suhu akhirnya 65. Suhu awalnya 10, suhu akhirnya 65. Itu ya. Ya, tidak perlu memikirkan lamanya seperti apa, tapi suhu awalnya 10, suhu akhirnya sekitar 65. Ya, jadi perubahan suhunya ada di 65 kurangi 10 ketemunya 55. Wadah B, kita lihat wadah B. Itu suhu awalnya 29, suhu akhirnya itu 100 ya, kira-kira seperti itu. Maka perubahan suhunya sekitar 71. Jadi perubahan suhu awalnya 55 di wadah A, perubahan suhunya di wadah A 55, perubahan suhu di wadah B itu 71. Nah, jawabannya yang mana? 55, 71. Maka jawaban yang tepat A. Natalia adalah anak kelas 1 di sekolah dasar. Ia di kelas selalu ditunggui oleh ibunya. Setiap ibunya meninggalkan ruang kelas, Natalia langsung menangis lari dan menarik tangan ibunya, minta duduk di sebelahnya selama kegiatan belajar. Nah, daripada Natalia tidak ikut pelajaran, maka guru mengizinkan ibunya berada di ruang kelas sampai selesai pelajaran. Tindakan guru tersebut merupakan penerapan teori mana? Nah, teman-teman, nanti teman-teman akan disajikan berbagai kasus tentang 3 hal. Teori ekologi, etologi, dan psikoanalitis ya. Ini tentang teori ekologi, psikologi, psikoanalisis, dan teori etologi. Yang membedakan ketiganya apa? Yuk kita bahas satu persatu gitu ya. Jadi kalau teori ekologi itu memandang perkembangan anak itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Lingkungannya ada 3. Ya, dari awalnya itu lingkungan dari mikrosistem, dari lingkungan dalam sendiri, kemudian ekosistem, kemudian makrosistem gitu ya. Nah, kalau etologi itu berpendapat bahwa perubahan perilaku atau perkembangan anak itu tergantung atas kebiasaan. Kebiasaan itu etologi. Nah, karakter kritis yang terbatas menghasilkan kelekatan pada benda bergerak pertama kali. Ini ya. Seorang anak angsa yang baru ditetaskan tampaknya dilahirkan dengan naluri untuk mengikuti induknya. Pengamatan memperlihatkan bahwa anak angsa mampu berperilaku demikian segera setelah ditetaskan. Gitu ya. Kalau teori psikoanalitis itu teori perkembangan karakter biasanya namanya begitu ya. Teori yang berusaha menjelaskan hakikat perkembangan kepribadian. Nah, salah satu dari poin-poin penting dari teori psikoanalitis itu tentang teori kecemasan. Ya, salah satu, saya ulangi lagi, salah satu dari bagian teori psikoanalitis itu adalah teori kecemasan atau anxiety ya. Jadi variabel penting dari hampir semua teori kepribadian atau teori perkembangan karakter. Nah, kecemasan sebagai dampak dari konflik yang menjadi bagian kehidupan yang tak terhindarkan. Nah, dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian utama. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Nah, anak-anak tadi teman-teman, anak-anak tadi yang tidak mau ibunya keluar untuk sendiri dalam pembelajaran itu, dia mengalami kecemasan. Ya, namanya anxiety tadi ya. Nah, kecemasan itu karena ketidakpercayaan terhadap orang lain gitu ya. Dia cenderung untuk menganggap bahwa lingkungannya tadi ya orang-orang di sekitar lingkungannya itu merupakan bahaya, maka dia butuh pelindung gitu ya. Jadi ini jelas ya teman-teman bahwa anak yang
tidak mau ibunya keluar atau meninggalkan dia di dalam kelas, itu masuk dalam teori psikoanalitis. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ada lembaga sekolah, perbankan, tukang cukur rambut, menanam bibit cabai, penambangan emas liar. Nah, pernyataan di atas yang dapat digolongkan dalam kegiatan produksi bidang jasa. Produk berupa jasa itu mana saja. Nah, kita lihat analisa langsung ya. Jadi kalau lembaga sekolah itu jelas di bidang jasa juga, jasa. Perbankan juga jasa. Tukang cukur rambut juga jasa. Menanam bibit cabai itu bukan jasa ya, bukan jasa tapi barang, hasilnya bibit cabai. Penambangan emas juga barang, hasilnya emas gitu ya. Maka antara 1, 2, 3 yang mana? Ini 1, 3 bisa, 1, 2, 3 bisa. Jadi jawaban yang paling lengkap ya opsi D. Globalisasi merupakan proses mendunia banyak hal ketika semua orang dapat berkomunikasi, berinteraksi, bertukar informasi, saling menyerap nilai budaya tanpa dihalangi batas wilayah negara. Nah, termasuk dampak positif globalisasi terhadap bidang politik yang mana? Ingat ya teman-teman, pertanyaannya dilihat dampak positif bidang politik ya, di bidang politik. Oke, kita lihat yang A. Hilangnya kecenderungan masyarakat mengutamakan kepentingan kelompok. Semakin membaiknya pemahaman dunia internasional tentang kebijakan politik Indonesia. Masyarakat dapat menggunakan haknya secara langsung. Hak asasi manusia semakin diakui kebenarannya. Masyarakat dapat menggunakan hak berpolitik dengan bebas. Ini yang hubungannya dengan politik yang tentu saja yang opsi E. Jadi dampak globalisasi itu membawa pengaruh terhadap ideologi kita. Ideologi kita cenderung lebih ke politik bebas aktif ya. Kemudian di dalamnya juga terpengaruh tentang berpolitik dengan bebas gitu ya. Jadi ini yang paling memiliki dampak positif dari globalisasi yang paling besar adalah tentang penggunaan hak politik secara bebas. Gitu ya. Kalau HAM itu ya HAM itu sendiri, jadi bidang HAM gitu ya. Berikutnya Yusuf ingin menghias dinding dengan membuat 2 figura lukisan yang sebangun. Ada 2 figura lukisan yang sebangun. Jika figura pertama ukurannya 12 kali 15, maka ukuran figura kedua ya kira-kira berapa itu. Jadi kalau konsep sebangun itu kita bisa bicara tentang perbandingan. Nah, cara paling sederhana saya ajarkan untuk teman-teman, saya kasih triknya. Cara paling sederhana kita sederhanakan dulu ukurannya gitu. Kita buat skala ukurannya. Nah, misalkan ini 12 kali 15 itu semuanya kita bagi 3 kan jadi 4 kali 5. Ini kalau diperkecil skalanya kan seperti itu. Kita lihat opsi A. 2432 itu kalau diperkecil 3 kali 4, iya kan? Jadi tidak mungkin. Jadi skalanya tidak sama, pasti tidak sebangun. 4 kali 6 itu 2 kali 3 juga tidak sebangun. 24 kali 30 itu kalau disederhanakan kan dibagi 6 kan ketemunya 4 kali 5. Itu juga tidak sebangun. Sebangun ya yang C ya, sebangun cuma. Yang D 4 kali 12 itu 1 kali 3 ya kalau diperkecil. Yang E 6 kali 30 itu 1/5. Maka yang paling cocok ya opsi C. Gitu. Pak Hamzah mengajar siswa kelas 5 SD. Ketika jam pelajaran berlangsung, Pak Hamzah sering meninggalkan siswanya dan hanya memberi tugas yang banyak kepada siswanya untuk dikerjakan namun tidak diperiksa. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau tidak profesional. Nah, sanksi yang tepat diberikan kepada sekolah kepada Pak Hamzah adalah titik-titik. Nah, teman-teman di sini adalah pelanggaran profesi, pelanggaran profesional. Artinya bukan pelanggaran disiplin. Ya, bukan pelanggaran disiplin. Nah, pelanggaran itu kan dibagi menjadi ringan, sedang, berat, gitu ya teman-teman. Kalau sekedar tidak menjalankan kewajibannya, pelanggarannya pelanggaran tentang etika profesional, maka teman-teman kalau kita lihat itu yang paling cocok adalah yang C, diberikan teguran. Kalau diskor juga bukan merupakan hal yang baik karena nanti siswanya juga malah tidak ada yang ngajar gitu ya. Dialih tugaskan juga bukan karena statusnya dia tenaga profesi gitu ya. Diskorsing selama 1 minggu juga tidak tepat, dipindahkan ke kelas lain juga tidak tepat.
Oke, berikutnya banyak kasus telah terjadi di dunia dengan menguasai pemberitaan di seluruh media massa global. Antara lain adalah pemanasan global, penyebaran tenaga kerja dari Tiongkok di seluruh dunia, serangan terorisme, kemudian gelombang pengungsi negara tetangga yang berperang, kemudian peluncuran satelit ruang angkasa yang meledak dan terjatuh di suatu negara. Nah, di antara kasus di atas, contoh tantangan yang menjadi tanggung jawab warga negara global adalah titik-titik. Nah, kita sudah pernah bahas soal-soal model seperti ini. Tanggung jawab global itu yang mana? Yang warga negara global yang jelas uh, pemanasan global ya. Ini sudah kita bahas ya. Kalau tanggung jawab global itu artinya semua warga negara di seluruh dunia ya, semua warga dunia itu harus ikut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan global. Nah, contohnya adalah pemanasan global, pemusnahan biodiversitas, kemudian kemiskinan itu ya. Itu merupakan tanggung jawab warga negara global. Oke, next berikutnya seorang guru kelas 4 SD akan merancang penilaian dengan kompetensi dasar melisankan dengan lafal intonasi dan ekspresi yang sempurna sebagai bentuk ungkapan diri. Alat penilaian yang cocok di situ berbeda ya teman-teman antara tes lisan dengan melisankan. Di sini melisankannya dilihat lafal intonasi dan ekspresinya. Nah, karena itu maka itu termasuk jenis keterampilan bukan pengetahuan ya. Pengetahuan kan ada tiga, ada tes tertulis, lisan dan penugasan. Tapi di sini lisan melisankan di sini berbeda karena di situ ada lafal intonasi dan ekspresinya juga. Jadi dilihat dari keterampilannya yang jelas ya. Ini keterampilan unjuk kerja yang jelas ya. Kalau wawancara teman-teman itu instrumen yang cocok untuk sikap. Produk itu ya keterampilan, tapi keterampilan yang menghasilkan produk. Padahal soalnya tidak. Ya. Dokumen, kalau dokumen itu keterampilan portofolio dari dokumen siswa. Ya. Portofolio juga portofolio, yang terakhir itu lembar observasi unjuk kerja ini paling cocok teman-teman. Karena memang keterampilan unjuk kerja yang dilihat, yang akan dinilai. Indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu merinci konsep yang tepat, mampu merinci konsep ruang, instrumen penilaian yang tepat untuk mengukur keterampilan indikator tersebut adalah tes titik-titik. Di situ KD-nya, indikator KD-nya adalah merinci. Nah, merinci itu termasuk jenis merinci itu masuk dalam pengetahuan level 4 gitu ya. Ya, pengetahuan kognitif level 4 yaitu menganalisis. Nah, teman-teman harus menghafalkan itu kata kerja operasionalnya. Nah, level 4 itu kira-kira di C4 itu menelaah, merinci, menganalisis, menguraikan, menemukan. Ini termasuk dalam kategori HOTS. Maka penilaian yang cocok biasanya adalah tes tertulis bentuk uraian ya, yang menerangkan gagasan, sebab akibat dan lain-lain. Tapi bisa juga dalam bentuk yang lain, tapi tetap harus menguji kategori HOTS tadi, kemampuan berpikir tingkat tinggi gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang A tertulis soal jawaban singkat itu tidak bisa untuk melihat kemampuan siswa dalam merinci meskipun itu pengetahuan gitu ya. Unjuk kerja itu keterampilan, jadi bukan. Tes tertulis pilihan ganda itu pilihan ganda bisa tapi di situ ada sebab akibatnya, maka itu bisa menilai HOTS gitu ya. Yang ini pengetahuan bisa menilai HOTS, tertulis menjodohkan tidak bisa ya teman-teman ya. Penugasan juga tidak. Maka jawaban yang paling tepat yang bisa digunakan untuk menilai C4 ya, kategori HOTS itu yang opsi C. Siswa dapat mengalami kesulitan belajar sedangkan guru menjadi sumber belajar bagi siswa. Perilaku yang ditampilkan oleh guru agar siswa senang dan tertarik untuk konsultasi tentang kesulitan belajar yang seperti apa. Jadi ini tentang apa namanya perawakan ya, sikap dari guru agar siswa itu tertarik untuk berkonsultasi tentang kesulitan yang dihadapi. Ya. Ramah baik di kelas maupun di luar kelas ini bagus ya. Tapi itu condong kemana? Apakah sudah cukup untuk siswa memandang bahwa guru ini cocok untuk diajak konsultasi? Ya, bersedia membantu menjelaskan kembali sebagai teman dalam komunikasi, terbuka dalam menjawab pertanyaan atau bersedia dihubungi. Nah ini soal seperti ini apa namanya itu ya? Ingin menilai teman-teman dalam hal keterbukaan dalam menjawab pertanyaan, keterbukaan, sikap terbuka. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu opsi D.
Pak Iwan akan membuat pipa saluran pembuangan air di rumahnya sepanjang 12,25 meter, namun ia baru mempunyai pipa sepanjang 5,5 meter. Maka ia perlu membeli pipa tambahan lagi minimal sepanjang, nah ini kan mudah sekali teman-teman ya. Jadi 12,25 dikurangi 5,5. 5,5 itu bisa kita tulis 5,5 ya, hasilnya 6,75. Nah, 6,75 ini kalau dalam pecahan itu bisa ditulis 6/3/4 gitu ya, teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat opsi B. Gambar tersebut merupakan contoh bencana alam yang disebabkan oleh tenaga titik-titik. Kita lihat gambarnya ini. Ini ternyata gambarnya adalah puting beliung ya. Puting beliung itu termasuk epirogenetik, atektonik, eksogen, endogen atau orogenetik ya. Jadi kita bahas masing-masing saja supaya teman-teman lebih paham. Jadi gambar puting beliung itu sebabnya apa? Karena perbedaan suhu cuaca, adanya perbedaan suhu dan cuaca gitu ya. Nah, kalau epirogenetik itu pengangkatan atau penurunan benua atau daratan yang luas atau kontinen atau subkontinen. Gerakan yang dapat menyebabkan permukaan bumi turun atau naik itu namanya epirogenetik. Skalanya besar ya karena ini melibatkan kontinen atau subkontinen atau benua atau subbenua itu sendiri. Kemudian kalau tektonik itu pergerakan pada kerak bumi menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, patahan. Sehingga nanti terbentuk tinggi rendahnya atau relatif pada permukaan bumi. Yang menyebabkan tinggi rendahnya permukaan bumi ya gerakan tektonik ya. Proses tektonik itu sendiri. Kalau eksogen itu tenaga pembentuk permukaan bumi yang berasal dari luar. Sumbernya dari luar, bisa dari lapisan atmosfer. Contohnya yang dari lapisan atmosfer ya suhu, cuaca, kelembapan, air, makhluk hidup itu ya contohnya. Pelapukan, pengikisan, sedimentasi, pergerakan massa contohnya itu macam-macam ya. Nah, kalau dari cuaca ya tadi seperti puting beliung itu juga termasuk tenaga eksogen. Kalau endogen tenaga yang berasal dari dalam bumi. Kalau orogenetik itu kebalikan dari epirogenetik ya. Proses pembentukan pegunungan akibat pengaruh gaya endogen berupa tekanan, tumbukan, serta pengangkatan sehingga terbentuk pegunungan lipatan maupun pegunungan patahan. Ini hubungannya dengan pembentukan pegunungan. Nah, berarti kalau kita lihat tadi ya, puting beliung itu kan faktornya dari luar. Jadi maka ini termasuk tenaga eksogen. Next berikutnya, globalisasi merupakan proses mendunia yang menghilangkan batas-batas negara dan setiap manusia memiliki tanggung jawab yang sama sebagai warga negara global. Permasalahan yang menjadi tanggung jawab warga negara global. Nah, ini selalu muncul teman-teman. Tadi juga sudah muncul, jadi satu soal itu satu paket soal itu muncul biasanya 2 kali gitu ya. Yang tadi kita sudah bahas tentang apa namanya? Tanggung jawab warga negara global yaitu pemanasan global. Nah, sekarang kita lihat ya. Mana yang menjadi tanggung jawab global? Apakah komunisme, pemusnahan biodiversitas, lengsernya pemimpin negara yang warganya mengungsi ke negara lain, liberalisme atau kemiskinan gitu ya. Kalau komunisme itu yang bukan termasuk tanggung jawab warga negara global karena itu yang apa namanya? Itu ideologi yang ada di timur itu tidak seluruh warga negara global itu menganggap bahwa komunisme itu ancaman. Buktinya apa? Cina dan Rusia itu sampai sekarang dan Korea Utara ya masih menggunakan komunisme. Kemudian biodiversitas atau pemusnahan biodiversitas. Ya, ini juga pasti ini terjadi di mana-mana ya, terjadi di mana-mana, maka ini termasuk dalam tanggung jawab warga negara global. Lengsernya pemimpin negara ini bukan urusan global tapi urusan mandiri masing-masing negara. Liberalisme itu juga termasuk jenis ideologi sama seperti komunisme. Jadi ini hanya berlaku untuk beberapa negara saja, bukan merupakan ancaman gitu ya. Kemiskinan ini jelas merupakan ancaman bersama. Ini berbagai belahan dunia itu mengalami kemiskinan. Kemiskinan menjadi pokok permasalahan dunia. Maka kemiskinan itu termasuk jenis warga negara global. Ya, jadi 2 dan 5 jawabannya ya. Guru diwajibkan mempunyai kemampuan memahami perasaan siswanya, bukan merasakan seperti yang dialami siswanya. Cukup memahami saja, tidak harus merasakan apa yang dialami siswa.
Nah, kompetensi ini menjadi aspek utama dalam membangun kepedulian guru terhadap siswanya. Hal yang menjadi dasar konseptual pentingnya memahami perasaan siswa adalah titik-titik. Yuk kita analisis langsung aja. A. Guru dapat menjalin relasi yang harmonis dengan siswa. Yes, itu benar. Guru dapat memberikan harapan realistis pada siswa. Ini saya kira tidak ya. Karena belum tentu yang disampaikan oleh guru harapan yang seperti itu belum tentu itu realistis bagi siswa gitu ya. Guru dapat menjadi menyenangkan bagi siswa. Ini tidak harus ya, karena memahami perasaan itu bukan hal yang urgent ya, hal yang menjadi tolak ukur dari penilaian siswa terhadap guru itu menyenangkan atau bukan ya. Yang di guru dapat mendorong keberminatan siswa, ini juga bukan. Guru dapat berperilaku tidak menyakiti siswa, juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat opsi A. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat. Ini KD-nya adalah melisankan. Ya, melisankan. Ada beberapa sumber, yaitu di situ disediakan buku paket, modul LKS, lembar kerja siswa, realita, kemudian model market, bank, museum, kebun binatang, dan pasar. Sumber belajar yang paling cocok. Nah, di situ karena melisankan puisi hasil karya, itu anak-anak itu harus tahu dulu bentuk melisankan puisi hasil karya yang bagus, yang baik itu seperti apa. Kalau hanya dari lingkungan, bagaimana siswa itu tahu contoh dari bagaimana melisankan puisi hasil karya. Buku juga tidak mungkin, modul tidak mungkin, LKPD juga tidak mungkin. Jadi paling cocok adalah video, teman-teman ya. Di video ada contohnya, misalkan orang melisankan mendeklamasikan puisi atau membacakan puisi gitu ya. Lafal, intonasi, ekspresinya jika dilihat dari videonya, oh seperti itu. Terdapat KD atau tujuan pembelajaran di kelas 6 yaitu menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi. Ini KD-nya adalah menyajikan ya teman-teman, berarti masuk di keterampilan. Nah, berdasarkan tersebut kegiatan yang tepat supaya peserta didik dapat mencapai KD tersebut. Jadi ini terkait dengan pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran yang tepat, yang bermakna untuk siswa. Tentang apa? Tentang penyajian karya berbagai cara melakukan penghematan energi. Ya, melaporkan hasil percobaan isolator listrik. Ini ada hubungannya enggak dengan cara penghematan energi ya, ini ada hubungannya enggak dengan penyajian karya? Kalau hasil laporan aja apakah disebut sebagai penyajian karya? Bukan ya, maka itu kita silang aja. Membuat video, memang itu ada karya berupa video. Menjelaskan perbedaan rangkaian listrik. Kalau membedakan perbedaan rangkaian listrik, apakah sudah melihat bukti nyata karya cara melakukan penghematan energi, apakah sudah masuk di situ? Atau memberikan suatu produk atau satu sejenisnya yang menjadi sumber alternatif energi listrik, itu juga bukan. Maka itu kita silang aja. Melakukan pameran replika alat-alat listrik. Pameran replika alat listrik itu yang membuat siapa ya, itu apakah sudah masuk dalam kegiatan penghematan energi ya, temanya kan itu. Juga bukan. Membuat karya berupa rangkaian listrik. Nah, karya ini jadi menyajikan karya yang membuat karya itu sendiri ya, berupa rangkaian listrik yang apakah itu sudah termasuk dalam penghematan energi? Iya, karena rangkaian listrik itu pasti di dalamnya ada model yang seri paralel. Di situ nanti teman-teman anak-anak itu bisa mendemonstrasikan bahwa rangkaian seperti ini lebih menghemat energi listrik daripada rangkaian itu. D itu benar. Kalau hanya sekedar membuat poster seperti jawaban E itu jelas tidak benar gitu ya. Karena di sini fokusnya ke karya. Pak Rahman melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA berdasarkan hasil refleksi, identifikasi masalah terkait kesulitan peserta didik dalam menyajikan laporan hasil pengamatan. Ini menyajikan laporan gitu ya. Dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Di situ selain menyajikan laporan, pengamatan, juga di situ terkait dengan penelusuran informasi. Kira-kira itu kalau mau memperbaiki masalah tersebut, rencana tindakan yang tepat adalah titik-titik. A. Menggunakan alat peraga berupa perubahan bentuk. Apakah itu sudah, kalau menggunakan alat peraga saja
itu sudah dalam keadaan mengamati dan menelusuri informasi, mencari tahu sendiri, jelas bukan. Menggunakan media audiovisual apakah menelusuri dan mengamati, juga bukan. Menerapkan kegiatan diskusi apakah di situ pengamatan dan penelusuran, bisa saja, tapi kan bisa saja juga tidak gitu. Menerapkan kegiatan kerja kelompok itu juga bisa saja, tapi juga bisa saja tidak. Yang lain menerapkan kegiatan eksperimen. Nah, kegiatan eksperimen itu di dalamnya ada proses pembuatan uh, kegiatan mengamati, kemudian mencari tahu itu sendiri, menelusuri, kemudian di akhirnya kegiatan eksperimen itu biasanya melaporkan hasil kegiatan eksperimen. Maka yang E ini paling tepat, ya teman-teman. Dalam rangka kegiatan pembelajaran, guru perlu memotivasi siswa untuk mengawali kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satu indikator pencapaian KD-nya di kelas 2 adalah menerima keberagaman karakteristik individu. Ini ya, KD-nya menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini masuk sikap ya teman-teman ya. Aktivitas yang dapat dilakukan untuk membangkitkan motivasi. Oke. Yang A, guru meminta siswa menyebutkan karakteristik masing-masing sehingga teman-teman dapat saling memahami. B, guru menyampaikan manfaat mempelajari keberagaman di sekolah. C, meminta siswa untuk mewarnai aneka gambar terkait keberagaman sekolah. D, menampilkan video berisi keberagaman yang ada di sekolah, meminta siswa menyebutkan beberapa keragaman yang ada di video. Kemudian yang E, guru bertanya tentang apa saja keberagaman. Teman-teman di situ dilihat aktivitas yang dapat membangkitkan motivasi. Kegiatan pembangkitan motivasi itu termasuk dalam kegiatan pendahuluan gitu ya teman-teman. Bagaimana kegiatan yang membangkitkan motivasi? Ada beberapa hal. Nah, kegiatan membangkitkan motivasi itu ada dua cara. Yang pertama, membangkitkan minat peserta didik dengan penyajian pembelajaran semenarik mungkin, biasanya pakai media yang menarik untuk siswa. Kemudian yang kedua, menjelaskan kepada siswa kebermanfaatan dari pembelajaran yang diberikan. Tapi fokusnya sebenarnya di kegiatan yang menarik itu dulu. Nah, dari opsi A sampai ini yang paling menarik adalah menampilkan video. Gitu ya. Itu akan memotivasi siswa gitu, teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat opsi D. Oke teman-teman, sekedar informasi untuk menghadapi UPPBG 2023 khususnya untuk bulan Juni maupun bulan Juli, teman-teman bisa menggunakan ebook yang tipe ini, harganya 50.000, sudah paket lengkap, di situ 800 halaman. Teman-teman juga akan diberikan untuk tryout gratisnya ya. Harganya hanya 50.000, hubungi 085712166998. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.